Ayolah pemerintah, tolonglah. Jangan sampai ini diteruskan. Hentikan sekarang juga, jangan dihentikan sementara. Hentikan secara permanen. Cari tempat yang lain yang bukan destinasi wisata. Tetap menjaga keasrian alam dari Raja Ampat. Kemudian juga ekosistemnya tetap terjaga supaya ini bisa terus berlanjut. Wisatawan ini kemudian datang dengan nyaman, ekosistem terjaga, lingkungan bersih dan sehat supaya ini bisa menjadi warisan buat anak cucu kita di ratusan atau bahkan ribuan tahun berikutnya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari para pejabat yang sok-sokan ikutan kaget mendengar ada penambangan nikel di Raja Ampat. Basi. Ya, memang sangat mengkhawatirkan ya sekarang ketika kemudian muncul foto-foto atau kemudian juga berita bahwa terjadi penambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu bahwa Raja Ampat sekarang ini adalah destinasi pariwisata yang cukup menjanjikan. Meskipun posisinya ini terlalu jauh. Kalau orang-orang bilang Raja Ampat ini terlalu ke timur, terlalu jauh. Tapi kalau kita datang ke sana, itu kan akan terbayar semuanya. Rasa jauh itu, jarak yang jauh, rasa capek itu akan terbayar semua dengan pemandangan alam yang sangat indah. Laut-laut yang begitu terlihat sangat mewah seperti yang ada di Hawaii, di Amerika Serikat. Itu kan membuat mata kita dimanjakan, kemudian juga jiwa kita akan menjadi tenang ketika ada di sana. Tapi sekarang kenapa tiba-tiba muncul ada penambangan nikel yang dikhawatirkan akan merusak ekosistem, kemudian juga akan merusak alam yang ada di sana sehingga akan mengurangi keindahan panorama alam dari Raja Ampat itu sendiri. Nah, sekarang ini kan menjadi polemik. Lalu kemudian Menteri SDM Bahlil Lahadalia itu kemudian juga menjadi sasaran amukan netizen sekarang. Kemudian kemarin kita tahu Bahlil ini sudah menuju ke sana dan hari ini kalau kita melihat apa yang dilaporkan oleh Bahlil dan juga anak buahnya mengatakan bahwa penambangan itu tidak akan membahayakan apapun. Baik-baik saja. Coba bayangkan. Bahkan kemarin Bahlil mengatakan bahwa penambangan ini 30-40 km dari destinasi pariwisata. Padahal faktanya kan nggak seperti itu. Sangat dekat. Sangat dekat. Bahkan ada di lokasi pariwisata yang selama ini dibangga-banggakan bahkan menjadi ikon dari Kabupaten Raja Ampat. Itu yang terjadi. Kita sangat khawatir. Bahkan sekarang di media sosial muncul tagar Save Raja Ampat yang ini menunjukkan bahwa kepedulian kita sebagai warga Indonesia ingin menyelamatkan salah satu destinasi wisata yang begitu indah, begitu luar biasa, yang bisa menjadikan ikon bagi negara Indonesia, yakni Raja Ampat. Jangan sampai kemudian dikotori oleh aktivitas penambangan nikel itu. Pada akhirnya kan masyarakat atau netizen kita kan juga tidak bisa memungkiri bahwa ini mereka menyalahkan ada di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena apa? Karena izin untuk penambangan ini kan kemudian muncul atau diterbitkan dari tahun 2017. Meskipun penambangan itu di tahun 2018. Muncul di era kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama. Nah, ini kan kalau akhirnya warga masyarakat atau netizen mengkait-kaitkan ketika dulu Presiden Jokowi pernah memunculkan foto ketika beliau merenung di Raja Ampat, kemudian terlihat foto seperti siluet ada Presiden Jokowi, kemudian berlatar pemandangan atau panorama Raja Ampat, seperti Presiden Jokowi sedang merenung, itu kan dulu dikapsenkan bahwa Presiden Jokowi sedang memikirkan bagaimana keadilan bisa mencapai rata di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah timur Indonesia, salah satunya adalah di Raja Ampat. Tapi sekarang ketika foto itu muncul, netizen kan akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Presiden Jokowi pada saat itu sedang berpikir bagaimana caranya mengeruk kekayaan yang ada di Raja Ampat, salah satunya adalah nikel. Jangan disalahkan netizen sekarang seperti itu, karena memang kenyataannya izin penambangan itu diterbitkan ketika era Presiden Jokowi periode pertama. Dan ketika pada saat itu Bahlil memang belum menjadi menteri di kabinet Presiden Jokowi, dan itu menjadi senjata dia saat ini untuk ngeles. Saya belum masuk kabinet, saya waktu itu masih ketua HIPMI. Tapi sekarang ketika Bahlil berkunjung ke sana, kemudian datang ke Sorong, Papua, untuk menuju ke Raja Ampat,
disambut dengan demo, kemudian dihujat oleh beberapa aktivis yang ada di sana, dan akhirnya dia kabur lewat pintu belakang. Itu yang terjadi. Pengecut memang. Sekarang ketika dia datang ke sana beserta dengan anak buahnya, mengatakan bahwa ini baik-baik saja, penambangan ini tidak terjadi masalah, kemudian ada reklamasi yang tidak akan mempengaruhi sedimentasi dari laut ini kan sangat membahayakan. Ya oke lah, misalkan memang tidak akan membahayakan, atau mungkin aman-aman saja penambangannya. Iya, penambangannya, tapi alam, ekosistem akan rusak. Pemandangan terutama akan menjadi kurang indah karena dikeruk, segala macamnya ada dikeruk. Itu kan kalau kita melihat foto-fotonya sekarang, tidak sama dengan Raja Ampat di beberapa tahun yang lalu. Nah ini kan yang menjadi presiden buruk bagi negara kita. Dan anehnya lagi, pejabat-pejabat kita kemudian mereka merasa seolah-olah kaget. Baru sekarang seolah-olah baru tahu bahwa terjadi penambangan di Raja Ampat, penambangan nikel. Mereka seolah-olah pura-pura kaget. Padahal ini kan sudah berlangsung selama 7 atau 8 tahun yang lalu. Sudah berlangsung selama itu. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Karena apa? Karena dari pemerintah daerah di Raja Ampat mengatakan bahwa kita tidak punya kewenangan apapun. Ini semuanya dari pusat, dari pemerintah pusat maksudnya. Nah, dari pemerintah pusat, ini kan pasti ada yang berwenang, ada dari kementerian, kemudian juga BUMN, apalagi sekarang yang menambang nikel di Raja Ampat itu adalah BUMN dari PT Gag Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam. Itu yang pemiliknya adalah BUMN. Nggak mungkin pejabat-pejabat kita nggak tahu. Mereka pasti tahu. Menteri-menteri tahu, anggota DPR juga pasti akan tahu. Sekarang mereka semua seolah-olah kaget. Loh, kok bisa ada tambang? Kok bisa mereka menambang nikel di Raja Ampat? Pura-pura merakyat, pura-pura menjadi warga masyarakat yang seolah-olah kaget, seolah-olah baru tahu ketika foto ini muncul. Padahal sebetulnya mereka sudah tahu dari dulu. Kalau melihat kekagetan mereka yang mendadak itu, kan kita jadi teringat siapa yang selama ini suka pura-pura kaget kalau bukan Pak Mulyono. Dikit-dikit kaget, saya shock. Ini akhirnya turun-temurun dan menyebabkan pejabat kita terlihat seperti tidak punya kredibilitas. Nah, makanya sekarang ketika Menteri ESDM Bahlil Lahadalia datang ke sana, kemarin kemudian disambut demo oleh para aktivis, dan sekarang mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, masih dalam ambang batas aman, ini kan menyakiti hati kita semua, terutama warga masyarakat yang ada di Papua sana. Ketika Bahlil datang, ini kan ada demo aktivis. Demo yang pertama ini adalah orang-orang yang menolak penambangan itu. Mereka kalau dilihat sekilas dari foto, dari video, mereka itu secara fisik, mereka ini adalah orang-orang atau warga Papua. Kalau kita melihat secara fisik, dari penampilan rambut mereka, warna kulit, wajah, kita kan bisa mendeteksi itu. Kemudian ada demo tandingan, mereka yang mendukung di penambangan nikel itu. Ini aneh, kok ada warga yang mendukung demo yang mendukung penambangan ini. Dan kalau kita melihat secara fisik, mereka bukan warga Papua. Kok bisa didatangkan ke sana untuk demo? Ini kan aneh. Yang nggak aneh sih sebetulnya, ini udah biasa. Pasti mereka adalah masa bayaran. Iya kan? Nggak mungkin warga ini kemudian mendukung penambangan yang bisa merusak lingkungan. Penambangan yang bisa merusak ekosistem di wilayah mereka. Nggak mungkin. Kalau kita melihat sekarang di X, itu ramai sekali ketika warga net ini kemudian membandingkan ada pendemo yang menolak penambangan dengan warga yang demo mendukung penambangan. Ini aneh, sangat aneh. Makanya, kalau misalkan melihat kemarin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa menghentikan penambangan ini untuk sementara, saya apresiasi, tapi jangan sementara. Kalau bisa dihentikan sekarang juga. Karena ini kalau diteruskan, akan merusak, benar-benar merusak lingkungan alam dari Raja Ampat. Sekarang banyak sekali tokoh masyarakat atau kemudian juga public figure yang menyuarakan ini. Salah satunya adalah musisi Slank. Slank sudah mulai menyuarakan ini, Save Raja Ampat. Lalu kemudian para komika yang berasal dari daerah timur seperti Ari Kriting, kemudian juga Mamat Al-Katiri dan Abdul Arsyad dan teman-temannya, kemudian banyak lagi. Mereka juga meramaikan tagar Save Raja Ampat di media sosial mereka
masing-masing. Itu yang sekarang terjadi. Kalau pemerintah membiarkan ini terjadi, kita akan benar-benar kehilangan Raja Ampat. Salah satu destinasi wisata yang menarik minat wisatawan asing maupun domestik, itu kita akan kehilangan. Sekarang itu sudah diomong sama Menteri Bahlil, bahwa ada campur tangan asing yang ketika ada penambangan nikel di sana. Nah ini kan seolah-olah bahwa yang menambang itu adalah warga asing. Padahal yang menambang di sana itu adalah BUMN kita sendiri di bawah naungan dari anak perusahaan dari PT Antam. Negara kita sendiri, pemerintah kita sendiri yang menambang itu. Kenapa sekarang justru menyalahkan orang lain? Ayolah, sekarang introspeksi diri, coba berbenah. Jangan sampai ini dibiarkan. Sudah cukup sekian. Cari tempat yang lain, yang memang bukan destinasi wisata. Masih banyak negara kita. Sekarang yang kita herankan itu begini loh. Negara kita ini, hampir di seluruh penjuru negara kita ini, banyak sekali penambangan-penambangan yang dilakukan. Tapi negara kita nggak kaya-kaya. Yang kaya pejabatnya. Itu yang terjadi. Masyarakat kita tetap mereka kesulitan mencari pekerjaan. Tetap mereka menjerit tercekik ketika harus membayar pajak. Sementara pejabatnya foya-foya. Itu yang terjadi. Ayolah pemerintah, tolonglah. Jangan sampai ini diteruskan. Hentikan sekarang juga, jangan dihentikan sementara. Hentikan secara permanen. Cari tempat yang lain yang bukan destinasi wisata. Tetap menjaga keasrian alam dari Raja Ampat. Kemudian juga ekosistemnya tetap terjaga supaya ini bisa terus berlanjut. Wisatawan ini kemudian datang dengan nyaman, ekosistem terjaga, lingkungan bersih dan sehat supaya ini bisa menjadi warisan buat anak cucu kita di ratusan atau bahkan ribuan tahun berikutnya. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Save Raja Ampat.